saya Marlin Cetara Koja dengan NIM 1220046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif ekonomi kelembagaan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu kelembagaan. Kelembagaan adalah suatu aturan main yang berkaitan dengan nilai dan norma atau suatu kebiasaan masyarakat itu sendiri. Asumsi utama dalam ekonomi kelembagaan yaitu institusi atau lembaga merupakan suatu norma, nilai, dan aturan hukum. Dalam hal ini berorientasi pada perubahan berperan sesuai konteks lokal yang sudah diakui karena bagian dari budaya, nilai yang sudah terikat pada norma. Yang kedua adalah perspektif kelembagaan organisasi, yaitu berorientasi pada tujuan berperan dalam pelaksanaan tugas yang diakui secara resmi. Perbedaan asumsi utama dengan perspektif ekonomi utama adalah asumsi utama lebih mengacu pada sejumlah keyakinan dasar atau prinsip yang menjadi dasar ekonomi konvensional atau menekan pada prinsip kepentingan pribadi dan tidak memasukkan hubungan sosial dan struktur sosial, yang mana asumsi utama seringkali berdasarkan pada teori neoklasik yang mengasumsikan bahwa individu atau kelompok bertindak rasional dalam memaksimalkan keuntungan mereka. Sedangkan perspektif ekonomi arus utama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran pemikiran ekonomi yang dianggap ortodoks atau kepatuhan terhadap keyakinan yang benar atau yang diterima khusus dalam kehidupan beragama, yang berasumsi bahwa individu membuat keputusan yang akan memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan ekonomi kelembagaan. Ilmu ekonomi kelembagaan lahir karena kegagalan ilmu ekonomi klasik dan neoklasik dalam menjelaskan tentang mekanisme pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Ekonomi kelembagaan muncul karena adanya kebutuhan manusia yang diawali dengan adanya interaksi manusia dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kelembagaan bersifat dinamis untuk menciptakan suatu perubahan. Selanjutnya kita masuk pada 3 mazhab utama dalam ekonomi kelembagaan dengan masing-masing teorinya. Yang pertama, ekonomi kelembagaan lama secara garis besar mengemukakan bahwa perusahaan teknologi dalam masyarakat membawa manusia perubahan terhadap perilaku sosial dan budaya serta kelembagaan yang menyertai masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi kelembagaan lama menolak asumsi bahwa perilaku individu yang akan memaksimalkan kepuasannya dan bertindak rasional tetapi dipengaruhi oleh perbedaan sosial dan budaya yang berlaku saat itu. Berdasarkan teori Gustav Schmoller, dia adalah seorang pertama yang menyadari gagasan tentang kelembagaan, dan juga Thorstein Bundeveblen di mana individu adalah makhluk sosial yang berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat di sekitarnya. Sekarang kita masuk pada ekonomi kelembagaan baru, di mana istilah kelembagaan baru diciptakan oleh Oliver Williamson yang menggolongkan ekonomi baru sebagai aspek dari mainline mikroteori Economist History The Economist. Berdasarkan teori Ronald H. Coase, yaitu teori biaya transaksi dengan cara melakukan bisnis dengan negosiasi. Dinamis jenis transaksi dalam masyarakat ada 2, yaitu transaksi komoditas dan biaya transaksi. Dan yang terakhir yaitu kuasi ekonomi kelembagaan, yaitu salah satu aliran mazhab yang dianggap bagian dari ekonomi kelembagaan. Berdasarkan teori kuasi ekonomi kelembagaan adalah Joseph Schumpeter, yaitu mengatakan bahwa sumber kemakmuran terletak pada jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya tentang perspektif ekonomi kelembagaan.
Terima kasih.